Halo, nama saya Rifki dan welcome to my data analysis project. Dan sekarang saya akan menjelaskan project saya yang sebagai saya adalah seorang karyawan di Purwadika untuk menganalisis data Airbnb Bangkok. Oke, di dalam project saya terdapat konten seperti nomor satu adalah tentang projectnya itu sendiri, kedua about data Airbnb Bangkok, ketiga data understanding dan cleaning, keempat data analisis, dan kelima adalah kesimpulan dan rekomendasi. Untuk project tersendiri, ini adalah project untuk model kedua, project untuk membuat data visualisasi menggunakan Python maupun Tableau, dan temanya adalah untuk memasukkan data Airbnb Bangkok, sehingga saya akan memvisualisasikan data tersebut dan juga menganalisa data yang dikasih. Kemudian audiens saya adalah turis maupun pemilik tempat penginapan Bangkok. Karena untuk latar belakang project ini adalah perusahaan ini melakukan research dengan data yang mereka miliki sehingga mereka dapat mengetahui uh, pilihan turis dalam menentukan penginapan di Thailand dari berbagai data yang akan didapat atau yang akan kita analisa. Dan untuk pernyataan masalahnya, sebagai seorang data analis, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yaitu bagaimana karakteristik turis yang akan liburan ke Bangkok. Pada sesi about data, saya akan mengenalkan data yaitu data Airbnb Bangkok yang sudah diberikan oleh perusahaan dengan 13 kolom yang ada di dalam dataset seperti contoh ID, name, host name, latitude, longitude, room type, minimum nights, number of review, last review, calculated host, availability, dan number of review. Untuk ID untuk unik untuk tiap kandidat, kode untuk kota adalah name, host ID untuk unique identifikasi, host name untuk host user, dan lain sebagainya. Tetapi yang penting adalah name, room type, minimum night, number of review, last review, last review tidak termasuk, calculate availability, dan number of review itu adalah yang terpenting dalam project analysis yang saya akan jalankan. Berikut ini adalah 5 baris teratas dan terbawah dari dataset. Oke, untuk data understanding and cleaning, dari proses ini kita akan mendapati anomali yang apa saja yang terdapat di dalam dataset yang disediakan, dan kita akan tangani dengan melakukan cleaning. Jadi kita akan understanding dulu, mengerti data yang akan ditampilkan. Seperti contoh, data ID, name, host name itu untuk host ID tidak akan kita pakai, host name juga tidak akan kita pakai, neighborhood dipakai untuk mengetahui wilayah mana saja yang menjadi tempat wisata untuk menginap atau tempat untuk wisatawan untuk menginap. Lalu kemudian room type itu adalah untuk tipe kamar misal atau tipe hotel atau tipe kayak villa semacam gitu. Ada 4 kategori. Lalu kemudian ada minimum nights. Minimum nights itu per malam berapa berapa hari mereka menginap. Kemudian ada number of review yang akan saya anggap sebagai orang yang turis yang datang ke tempat penginapan dan memberi review, jadi saya anggap itu adalah orangnya. Lalu kemudian adalah availability 365, itu adalah saya anggap itu adalah data dari berapa kamar yang tersedia selama setahun, dan saya ubah data tersebut menjadi yes or no, tapi itu akan dilakukan pada saat di data analisis. Setelah kita proses,
kita bisa melihat bahwa ada dataset memiliki 16 kolom dan 15.854 baris. Kemudian name, last review, dan review per month memiliki data kosong. Data di last review dan review per month memiliki none. Dan sebagainya. Lalu kemudian untuk kolom availability seperti yang saya katakan tadi akan saya ubah menjadi yes and no. Terus untuk penanganan missing value saya membuat heat map dan saya bisa melihat untuk name hanya ada sedikit dan untuk last review paling banyak berserta dengan review per month. Dan korelasi ISNA-nya missing value-nya sama-sama mereka berkaitan sama sekali. Tetapi untuk last review saya hapus kolomnya karena last review memiliki data berupa tanggal sehingga saya tidak perlu menggunakan data tersebut. Beserta terus untuk review per month-nya itu saya hapus juga karena ternyata untuk review per month kita harus memasukkan data tersebut. Jadi seharusnya saya hapus per barisnya. Kemudian sama juga dengan name, hanya ada 8 kalau nggak salah tadi 0,05%. Hanya 8 baris, jadi saya juga dropkan. Lalu untuk saya juga mencari kata-kata yang dengan word count untuk menentukan apa kata-kata yang paling banyak di kolom name. Kemudian saya mencari korelasi antara review per month dengan number of review dan juga number of review LTM. Number of review LTM itu maksudnya adalah last to the month. Jadi number review yang sebelum bulan yang kita dapatkan datanya. Dan kita dapatkan ada angka 0 di number of review dan number of review LTM. Dan dikarenakan tadi ada correlation map di sini di awal tadi mereka ada hubungannya. Jadi kita drop angka 0 tersebut. Lalu kita ke data analysis atau ke data visualization-nya. Saya akan menggunakan Tableau untuk mempersingkat waktu. Jadi saya menggunakan neighborhood ke versus price dan saya mendapati bahwa untuk daerah Fort Hana itu memiliki 33,64% dari jumlah total price dan dia termasuk yang paling mahal di neighborhood tersebut. Kemudian yang kedua adalah Klong Toy di sekitar 23,79 dan saya assign 10 data supaya mempersingkat waktu juga. Kemudian untuk neighborhood terhadap minimum nights, jadi kita bisa melihat bahwa di Fort Hana mereka turis menghabiskan waktu 10,569 atau 11 hari lah kalau di rounded. Dan juga untuk sama dengan si Klong Toy juga sekitar 10 hari 10 malam untuk menginap di sana untuk menikmati liburan. Kemudian type room maksudnya adalah ada entire home atau apartemen, hotel, private room, and shared room. Dan bisa kita lihat entire home atau kita mungkin anggap villa lebih banyak dipakai daripada hotel room, private room, dan shared room. Terus untuk neighborhood with the price and type room kita bagi lagi. Jadi
bisa kita lihat 38,46 di Fathana mereka menyewa villa. Jadi lebih besar di sana daripada di uh, hotel room, private room, set room. Dan paling kecil adalah set room dengan ya 0,03%, Hong Tuay 0,01%, Ratchat Dway 0,07, dan seterusnya. Kemudian untuk name place for vacation melawan harganya, kita bisa lihat harganya dari tempat penginapan 30 day airport lane itu sangat tinggi sekali, 80.000 dolar. Dan kemudian bisa kita lihat juga untuk review versus name place for vacation. Review yang paling banyak itu adalah sekitar 1.224 review dan ditempati oleh Beautiful One Bed. Terus untuk data availability saya tadi untuk ubah jadi no yes, dan untuk no itu adalah di dalam 1 tahun itu sudah full. Untuk yes dia masih ada kamar-kamar yang kamar-kamar yang belum ditempati. Dan bisa kita lihat juga availability terhadap tipe kamarnya. Dan yang paling penuh dari kata no adalah entire home, itu pasti setiap tahun pasti penuh. Kemudian untuk juga ketersediaan tempat atau tempat penginapan itu kebanyakan di share room, karena share room yang dari tadi kita lihat di graf sebelumnya dia hanya 0,03%. Lalu untuk data distribution bisa kita lihat datanya tidak terdistribusi normal dan akan dijelaskan di GitHub. Dan untuk mempersingkat waktu, kita ke rekomendasi dan kesimpulan. Untuk kesimpulan yang didapat, awal data hanya besar tetapi mengerucut, dan itu disebabkan adanya missing value maupun data anomali, sehingga datanya di drop semua. Lalu kemudian wilayah yang paling banyak dimention adalah wilayah Fathana dengan minimal menginapnya 10 hari atau 11 hari dengan total harga juga mencapai 400.000 dolar, dan turis sering menyewa villa di sana. Terus walaupun memiliki perbedaan visualisasi, nanti di Tableau sama di pattern agak ada perbedaan, tetapi ada kesamaan, yaitu tempat penginapan yang punya profit atau punya price yang paling banyak belum tentu memiliki review per bulan yang bagus juga. Terus berdasarkan availability atau ketersediaan kamar, kebanyakan turis menyewa villa full setahun walaupun harganya terbilang sangat mahal. Ini untuk rekomendasi, untuk tempat penginapan sebaiknya diberikan formulir penilaian ke setiap turis yang akan check out dari tempat penginapan. Kedua, untuk turis juga menyiapkan budget tiap masing-masing, karena di tiap wilayah berbeda juga harga yang ditempatkan. Seperti contoh Fathana yang memiliki harga mahal di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, walaupun masih dengan perkiraan menentukan tempat penginapan penuh atau tidak, turis sebisa mungkin memesan tempat jauh-jauh sebelum hari keberangkatan dan secepat mungkin menentukan tempatnya, karena ditakutkan tempat penginapannya yang mempunyai review bagus akan penuh. Terima kasih.